كل ثانية كل تعبي هون عليا كل صبري مر بيا هي دي الفرصة هي. Apa yang akan didiskusikan pada malam hari ini? وأنا عندي أمل Negara itu, هي دي الفرصة هي. negara kita ini berdasarkan apa sih? Pancasila. Pancasila itu ada berapa sila? 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dasar. Jadi negara kita itu dasarnya adalah Pancasila. Ini merupakan sebuah kewajiban kita itu untuk selalu meletakkan dasar-dasar itu yang sebagai Pancasila itu sebagai fondasi kita untuk menegakkan atau membuat negara kita itu kuat, tentram, aman, adil, sejahtera, dan sentosa. Itu kan akhirnya hakikatnya atau maknanya itu ketika kita itu berdasarkan kepada Pancasila, maka akan dikatakan bangsa Indonesia apabila bangsa tersebut menggunakan Pancasila sebagai dasar. Begitu. Ini kan merupakan sebuah fondasi ketika akhirnya Pancasila itu menjadi sebuah analog begitu. Jadi hanya akan menjadi sebuah ucapan gitu. Ketika kita mengucapkan Pancasila itu akhirnya hakikatnya atau maknanya itu jadi kabur ketika Pancasila itu sudah tidak menjadi sebuah implementasi atau wujud dari kita sebagai sarana untuk membangun bangsa. Ini kan Pancasila itu kan makna-maknanya itu kan itu nggak asal kan. Ketika pendahulu-pendahulu itu merumuskan Pancasila itu kan tidak asal begitu. Ini karena sekarang itu Pancasila itu hanya sebagai ucapan dan lambang begitu, bukan lagi sebuah implementasi sebagai perwujudan gitu. Akhirnya negara ini secara perlahan-lahan menjadi runtuh dan kacau balau dari segi apapun kan. Apapun itu sebenarnya selain Pancasila itu yang sangat mendasar ketika negara itu akan dikatakan kuat, ketika Indonesia ini akan dikatakan sebagai negara yang maju begitu, negara yang mandiri. Itu kan maju itu bukan karena kamu itu selalu menafsirkan secara hermeneutika itu majunya sebuah bangsa itu ketika semua alat-alat yang kita gunakan itu bukan lagi produk dalam negeri. Akhirnya kamu akan mengatakan Indonesia ini maju ketika makin banyak BMW di jalanan itu, benar nggak? Kamu akan mengatakan ini bahwa Indonesia itu maju gitu, maju secara fisik gitu, bukan secara hakikat atau makna begitu. Maju itu dikatakan maju atau kuat atau mandiri itu ada 3 hal yang sangat mendasar atau secara fundamental begitu. Dasarnya ada 3, yaitu sandang, papan, pangan. Ketiga ini kita harus mandiri dulu. Ketika sandang, papan, dan pangan ini kita mampu mencukupi kebutuhan itu, maka negara kita akan menjadi negara kuat atau negara yang maju. Paham nggak maksudnya? Jadi firman Allahnya itu sebenarnya ini firman yang sangat Pancasilais begitu. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi auliya. Ini kan makna dari Pancasila secara Al-Qur'an begitu kan. Maka ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Jadi makna dari ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu itu berarti kita harus mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dan janganlah kamu mengambil pemimpin-pemimpin selainnya, itu maknanya akan salah ketika kamu itu mengatakan bahwa ayat ini
secara pemahaman itu hanya akan menggeser seorang pemimpin kita itu yang sekarang itu maknanya adalah presiden Pak Jokowi, itu akhirnya kita akan menggunakan agama atau Allah itu sebagai pemimpin. Bukan itu, tetapi hakikatnya memang itu, begitu loh. Presidennya itu tetap Jokowi, pemimpin kita tetap Jokowi. Yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin selainnya itu selain apa yang diturunkan oleh Allah itu loh. Jadi yang memimpin kamu itu saat ini itu bukan Allah, tetapi hawa nafsumu, kebenaran yang berdasarkan versimu, itu yang memimpin kamu sehingga negara ini kacau, begitu loh. Nggak masalah pemimpinnya kita adalah Pak Jokowi atau presiden kita adalah Pak Jokowi, itu nggak masalah, bukan itu maksud saya, gitu. Pemimpin kita tetap Pak Jokowi. Ini secara substansial beliau adalah pemimpin negara ini, gitu loh. Tetapi kami akan menjelaskan makna dari hakikat ikutilah apa yang telah diturunkan dari Allah, itu kan ittabi'u gitu kan. Dan janganlah kamu mengambil pemimpin-pemimpin selainnya itu ketika negara kita ini, Indonesia ini membutuhkan sandang dulu ya. Karena kan sandang papan pangan begitu. Sandang itu berkaitan dengan fashion, bener ya? Berkaitan dengan pakaian yang kamu gunakan itu loh. Sehari-hari itu disebutnya sandang. Ini apa yang telah diturunkan oleh Allah itu kepadamu di muka bumi ini sebagai bahan dasar pembuat pakaian. Apa itu? Bahan dasar pakaianmu itu diciptakan dari kapas, bener nggak? Berarti kapas itu adalah tumbuhan, bener nggak? Maka tumbuhan itu diturunkan dan diciptakan oleh Allah, paham nggak? Akhirnya ketika Indonesia ini mampu menciptakan atau memproduksi sebuah kain yang hakikatnya itu kain yang dasarnya itu atau sebagai bahannya itu adalah ciptaan Allah itu yang sebagai kapas itu akhirnya dipintal, kemudian dirajut, ditenun, akhirnya menjadi kain. Ini kan makna bahwa negara kita itu mampu memproduksi kain, bener nggak? Oke, kainnya sudah kita produksi. Kemudian ketika ibu kamu itu atau ayah kamu itu menjahit sebuah kain itu menjadi sebuah pakaian, akhirnya kamu tidak akan mengatakan itu hakikatnya sebuah pakaian, bener nggak? Yang akan kamu katakan kapas itu yang menjadi pakaian itu akhirnya yang kamu sebut sebagai Adidas atau Quicksilver itu, paham nggak? Merek-merek yang secara massal diproduksi oleh produsen-produsen itu loh, kaum kapitalis yang memproduksi itu loh, dengan tipu daya dan promosi-promosi mereka itu akhirnya kamu hanya akan mengatakan bahwa kain itu atau pakaian itu hakikatnya pakaian-pakaian yang dijual di mall itu. Ini kan makna dari ketika kamu itu tidak mengakui bahwa pakaian yang dijahit oleh ibumu itu adalah pakaian, begitu loh. Hakikatnya pakaian itu hanyalah untuk menutup aurat. Berarti ini kan primer sekali gitu loh. Kita nggak mungkin tidak menggunakan pakaian, gitu loh. Tapi akhirnya ketika ibu kita itu mampu menjahit sebuah kain yang dihasilkan atau diproduksi oleh negara itu, akhirnya tidak akan pernah kamu sebut sebagai pakaian, bener nggak? Kamu lebih memilih untuk membeli baju atau celana yang mereknya Levi's itu, yang mereknya Calvin Klein itu loh, bener nggak? Akhirnya negara akan memperbolehkan bahkan mengimpor bahan-bahan atau sandang itu dari luar negeri. Akhirnya kapas yang diturunkan oleh Allah itu yang hakikatnya akan menjadi sebuah kain kemudian dijahit oleh ibumu itu tidak akan kamu sebut sebagai pakaian. Karena apa? Yang kamu sebut pakaian itu adalah pakaian yang diciptakan oleh produsen-produsen. Ini kan akhirnya kan petani kapas begitu kan, kemudian ibu kamu yang mampu menjahit dan bisa secara terampil itu membuat pakaian itu akhirnya tidak akan pernah kamu gunakan karena kamu merasa tidak berpakaian ketika kamu menggunakan hasil dari kapas yang diproduksi oleh negara sebagai kain, kemudian hasil dari pakaian yang dijahit oleh ibumu itu loh. Kamu malu nggak ketika kamu itu pakai kaos atau baju itu nggak ada mereknya begitu kan? Ketika celana kamu itu hasil jahitannya Pak Markum gitu kan? Akhirnya kamu
akan merasa berpakaian ketika kamu itu memakai celana jeans yang mereknya Levi's, mereknya Adidas, mereknya Reebok itu. Ini kan akhirnya kita itu sebenarnya mampu untuk memproduksi hal-hal yang semacam itu, kita mampu. Ini dari masalah sandang itu loh. Berarti kamu itu telah mengikuti pemimpin selainnya itu, selain apa yang telah diturunkan oleh Allah itu loh. Yang hakikatnya tuh itu kapas. Tetapi kamu akan mengikuti pemimpin atau direktur dari perusahaan-perusahaan kapitalis itu loh. Itu yang kamu ikuti untuk menutup auratmu, paham nggak? Ngerti nggak? Ini kan makna dari negara itu akhirnya harus mempersilahkan atau membolehkan produsen-produsen dari luar negeri itu untuk berdagang di negeri kita kan. Ini kita dijajah nggak sebenarnya? Ini kan bagaimana kita itu harus selalu menyadarkan kepada rakyat atau warga negara Indonesia itu bahwa hakikatnya pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Maka gunakanlah pakaian itu secara Pancasila gitu loh maksudnya. Paham nggak? Jangan menggunakan pakaian itu secara western gitu loh. Jangan pernah kamu itu mengimplementasikan wujud dari penutup auratmu itu harus dengan menggunakan kain-kain yang hakikatnya itu akan dijahit sebagai merek-merek itu loh. Akhirnya negara ini akan terjajah oleh merek-merek atau oleh produsen-produsen atau pabrik-pabrik yang besar-besar itu, yang dari luar negeri itu. Akhirnya produk lokal itu tidak mendapat tempat di hatimu itu. Ini kan ketika masyarakat itu mengatakan jin itu sebagai Levi's gitu kan. Akhirnya kan Levi's itu bukan jin, Levi's itu merek dagang gitu loh. Akhirnya kain-kain yang diproduksi oleh negara kita itu tidak akan pernah laku terjual. Ini kan nasib-nasib orang tua kalian yang sebagai petani kapas, kemudian nasib-nasib tetangga kita, kakak kita, adik-adik kita itu yang bekerja sebagai buruh pabrik itu akhirnya akan mengalami kemiskinan terus-menerus dan berkepanjangan itu. Paham nggak? Hakikatnya itu kalian ini selalu mempertuhankan atau mengikuti pemimpin selainnya Allah itu sebagai pabrik itu loh. Bener nggak? Ini kamu itu, negara itu mampu memproduksi sebuah kain, kemudian hakikatnya dijahit oleh masyarakat kita, warga negara Indonesia itu, kemudian dijual di pasar begitu. Itu kamu tetap akan pergi ke mall kan untuk beli pakaian itu loh. Paham nggak? Ngerti kan maksudnya? Jadi negara itu akan lemah karena dari segi sandang saja kita seolah-olah tidak mampu mencukupi, sehingga akhirnya harus mengimpor pakaian-pakaian yang mahal-mahal itu. Dan itu kamu akan merasa bangga ketika kamu menggunakan pakaian itu. Hakikatnya pakaian itu adalah penutup aurat begitu loh. Ini maksudnya ikutilah terhadap apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Kemudian setelah sandang itu apa? Sandang papan. Papan pangan. Papan itu, hakikatnya papan itu apa? Tempat tinggal, bener ya? Itu saat seorang petani atau warga desa itu membangun rumahnya itu dengan bambu begitu yang dianyam itu bahasa Indonesianya apa itu? Gedek itu apa? Bahasa Indonesianya apa itu? Ya situlah, pokoknya yang dari bambu itu, yang dianyam itu kan, itu tidak akan pernah kamu sebut sebagai papan itu, tapi kamu menyebutnya itu sebagai gubuk gitu kan. Kamu akan menyebut papan itu ketika rumah kamu itu harus diproduksi atau diciptakan dari semen, iya nggak? Kemudian dalamnya itu ada AC-nya, kemudian ada TV-nya gitu kan, yang mereknya itu apa itu, merek-merek luar negeri juga kan, yang kamu isi itu, yang di dalam rumahmu itu. AC itu mereknya Philips, kemudian Samsung, Sharp, itu kan produk-produk, bukan produk dari Indonesia itu kan. Ketika Indonesia itu mampu menciptakan air conditioner secara alami itu ya anyaman bambu itu kan, udara itu kan akan masuk dan keluar itu kan bergantian begitu kan.
Ini kan ketika rumah kamu itu dari tembok itu akhirnya kamu akan memasang AC itu loh. Produsen-produsen asing itu akan menjual barang-barangnya itu di Indonesia. Ketika kita sudah tidak mampu lagi menahan panas yang hanya sesaat gitu loh. Tetapi kan orang-orang desa itu kan ciptaan atau pola-pola rumahnya itu kalau kita perhatikan itu kan banyak sekali yang banyak ventilasinya itu kan saat rumahmu itu menggunakan Eternit itu kan. Itu kan ketika kamu berkunjung ke desa itu kan rumah-rumah kan tidak pakai Eternit itu kan karena pergantian udara itu yang teratur begitu loh. Maka kalian untuk mengatur pola pergantian angin itu kalian harus membeli AC itu loh. Akhirnya kan kamu hanya akan mengatakan bahwa itu adalah rumah yang sebagai papan itu ketika ada pintunya, ada jendelanya, ada TV-nya, ada ruang makannya, ada AC-nya, ada bed up-nya, ada showernya, itu kan akan kamu sebut sebagai rumah. Tetapi secara hakikat itu yang disebut sebagai papan atau rumah itu ya tempat tinggal begitu loh. Akhirnya kamu tidak akan pernah menyatakan atau mengatakan atau menganggap rumah-rumah kami di desa itu sebagai papan. Dan kamu mengatakan bahwa Indonesia itu miskin hanya lantaran kami itu membangun rumah kami dari bambu. Itu kan akhirnya orang ini akan selalu mengejar terhadap apa yang dikatakan sebagai papan itu loh. Ketika rumah kamu itu mempunyai sirkulasi itu sebagai AC, tetapi rumah saya itu sirkulasinya menggunakan apa yang telah diturunkan oleh Allah itu sebagai hakikatnya udara yang gratis. Jadi ketika kami itu akan mengimplementasikan wujud dari sirkulasi itu sebagai pergantian udara yang secara alami itu yang melewati bambu-bambu yang kami anyam itu, kamu akan mewujudkan implementasi secara sirkulasi itu harus dengan membeli AC itu loh. Paham nggak? Ngerti nggak? Ini akhirnya kan rakyat atau bangsa Indonesia ini kan akhirnya masyarakatnya hanya akan mengejar hal-hal yang semacam itu, melupakan hakikatnya bahwa ittabi'u unzila ilaikum mirabbikum wala tattabi'u min dunihi auliya itu loh. Dan ini pemimpin kita secara syariat itu disebutnya sebagai Presiden Jokowi itu membiarkan hal ini terjadi. Ketika produsen-produsen asing itu menjajah kita lagi, itu dibiarkan oleh Presiden Jokowi itu. Seharusnya ini kan makna ketika beliau itu meresmikan sebuah mobil yang SMK itu kan, mobil SMK yang diproduksi oleh anak-anak SMA di Solo itu kan. Itu awalnya saya bangga gitu. Oh oke, ini pemimpin ini benar-benar pemimpin yang tahu makna dari al-haqqu mirabbika gitu. Kebenaran dari Tuhan itu adalah ketika tanah kita itu mampu memproduksi apa yang kita butuhkan, itu berarti negara itu akan kuat. Tetapi kan itu hanya gaungnya atau gemanya itu hanya mungkin 3 atau 4 bulan dan sekarang kembali dilupakan. Kembali BMW, Mercedes-Benz, kemudian Daihatsu, Toyota, itu yang merajai kan akhirnya kan. Ini kan akhirnya kita tidak jadi untuk menggunakan hasil produksi kita sendiri sebagai negara kita itu mampu menciptakan itu. Kemudian pada saat tanah kita itu, tanah Indonesia ini mampu menghasilkan atau menumbuhkan buah-buahan itu, akhirnya tidak akan kamu katakan itu sebagai buah-buahan kok, bener gak? Ketika tanah kita itu, tanah di Wonosari itu, tanah di Sleman ini, atau tanah di Cimahi atau di Jawa Barat itu mampu menghasilkan atau memproduksi sebuah hakikatnya itu adalah lombok, maka itu tidak akan kamu katakan sebagai lombok ketika kamu itu hanya akan mengkonsumsi lombok itu yang sudah dibungkus dengan kemasan yang berlabel Indofood, bener gak? Ini kan kamu itu makan lombok itu karena lidahmu itu ingin merasakan apa? Pedas, bener gak? Nah, untuk merasakan pedas itu kamu harus membeli sambal tomat ABC atau Indofood itu loh. Akhirnya kan hakikatnya itu ketika kamu itu ingin merasakan pedas itu kamu ke ladang memetik
lombok itu kemudian kamu makan sebagai lauk dari nasimu, itu sebenarnya. Tetapi akhirnya produsen ini kan akan mengambil alih dan mengatakan bahwa apa yang dia produksi itu adalah sesuatu yang higienis begitu kan, paham nggak? Akhirnya apa saja kok yang tumbuh dari tanah kita, tanah Indonesia ini, entah itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, itu akhirnya tidak akan kamu katakan itu sebagai makananmu. Jangan dimakan, itu mentah, ya kan? Ayatnya, maka kamu hanya akan memakan semua hasil dari bumi kita itu yang matang gitu loh, yang sudah dikemas secara massal oleh produsen-produsen itu loh, yang ABC, Ajinomoto, Indofood, itu kan apa saja kan. Jadi ketika peternak ayam itu mampu menghasilkan ayam yang baik begitu, ketika itu dibeli oleh ibumu, kemudian disembelih, kemudian disajikan di atas meja makan, itu tidak akan kamu katakan sebagai ayam goreng. Yang kamu katakan sebagai ayam goreng itu adalah ayam gorengnya KFC. Ini kan makna ketika kita itu untuk makan harus pergi ke rumah makan gitu loh. Semua kan seperti ini kan hakikatnya. Ketika petani kita itu mampu memproduksi kopi, ketika kopi itu oleh ayahmu digiling, kemudian dijadikan kopi, dicampur gula, kemudian kamu minum, itu tidak akan kamu katakan sebagai kopi. Kamu akan ngopi di Starbucks. Itu sebenarnya kamu pengen ngopi atau pengen memperkaya produsen, itu loh. Paham nggak? Yang kalian lakukan selama ini adalah memperkaya produsen, tetapi kamu lupa untuk memperkaya dirimu sendiri. Produsen-produsen itu yang sekarang itu merajai atau hakikatnya menjadi pemenang atau sebagai pelaku bisnis tunggal di Indonesia itu adalah produsen-produsen merek dagang dari luar negeri. Apa saja kan? Apa yang asli Indonesia itu dan merajai gitu? Nggak ada kan? Ini kan ketika ibu kamu itu atau kakak perempuan kita itu mampu mengiris-iris kentang itu kemudian digoreng, itu akhirnya kamu tetap akan membeli citato gitu loh. Ngerti gak? Ini jadi secara fundamental itu mendasar itu sandang papan pangan itu sudah tidak Pancasila. Makananmu itu sudah tidak Pancasila, sandanganmu atau pakaianmu itu sudah tidak Pancasila, kemudian papanmu, rumahmu itu sudah tidak Pancasila gitu loh. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu loh. Berarti kita hanya akan tunduk dan patuh kepada Tuhan terhadap apa yang telah diturunkan dan diciptakan oleh Tuhan itu loh. Tetapi manusia mengambil alih hakikat-hakikat dari apa yang telah diturunkan oleh Tuhan itu, dan kita mengambil pemimpin selain Tuhan, selainnya Allah itu. Nah ini kan makna dari kita itu akan kembali menasehati Pak Jokowi dalam mengatur atau menyelenggarakan hakikatnya sebuah rumah tangga di dalam negara ini itu. Tapi ingat, kita itu jangan mencaci maki pemimpin, jangan mengolok-olok pemimpin, jangan menghina pemimpin. Tetapi apa yang akan kita lakukan itu adalah menasehati pemimpin gitu loh. Ketika kita itu tidak mampu menjadi seorang pemimpin, maka kita akan menjadi penasehat bagi pemimpin. Rakyat yang cerdas begitu loh. Rakyat yang cerdas itu rakyat yang mampu memberikan masukan-masukan yang baik terhadap pemimpin. Ini kan perlu kita adakan diskusi secara hati nurani ketika kita itu nanti bertemu dengan para penguasa-penguasa itu. Begini loh Pak, ini hakikatnya negara kita itu akan kuat ketika kita itu sudah mampu mencukupi kebutuhan sandang, papan, dan pangan kita sendiri. Ini kan merek atau produsen itu kan yang akan membuat klasifikasi-klasifikasi, strata-strata itu akan dibuat oleh mereka. Ketika aku ini memakai baju yang dijahit oleh istriku itu akan dipandang hina oleh orang-orang yang memakai baju bermerek Adidas. Bener nggak? Ini kan makna dari strata itu loh. Kelas-kelas itu akhirnya dari situ begitu loh.
Paham nggak? Ini harusnya kan pemerintah itu stop gitu loh, untuk tidak membolehkan atau mempersilahkan produsen-produsen itu untuk memasarkan barang-barangnya itu loh. Ketika kita itu sebenarnya sudah mampu untuk itu. Ngerti nggak? Ini negara akan kuat begitu loh. Kamu itu mencari uang supaya kamu itu makmur. Ini kan makna dari keadilan sosial. Berarti kamu mencari uang untuk dirimu sendiri. Tetapi apa yang kamu lakukan sekarang itu adalah mencari uang untuk produsen, gitu loh. Kamu tuh siang malam bekerja, mati-matian, capek, minta ampun. Ketika kamu tuh sudah punya uang, akhirnya kamu akan membelanjakan makanan atau kopi yang hakikatnya disediakan oleh Starbucks. Tetapi kamu lupa untuk membeli buah-buahan dan tumbuhan kepada para petani. Kamu itu akan membeli baju ke mall yang hakikatnya baju itu diproduksi oleh Calvin Klein atau Country Fiesta begitu. Tetapi kamu lupa untuk membeli kain hasil dari negaramu sendiri untuk kamu jahitkan kepada Mbah Markum sebagai tukang jahit. Akhirnya kamu itu mencari duit untuk kemuliaan atau kejayaan produsen, bukan untuk kemuliaanmu begitu loh. Kamu itu sibuk memperkaya orang lain, tetapi kamu lupa untuk memperkaya dirimu sendiri. Paham nggak? Bisa ditangkap nggak apa yang saya sampaikan itu? Ngerti nggak? Ini kalian membenarkan apa nggak? Atau menyalahkan? Maksudnya ini kan sebagai diskusi gitu loh. Kebenaran itu kan dari Tuhan. Al-hakum mirabbika fala takunana minal mumtarin itu, kebenaran itu dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu gitu loh. Jadi ketika ini benar, maka kamu tidak boleh ragu-ragu gitu loh, untuk kembali menggunakan pakaian yang dijahit oleh ibumu, untuk kembali makan makanan yang diproduksi oleh kakakmu. Kamu akan kembali menempati tanah ini yang hakikatnya akan kamu bangun sebagai rumahmu sendiri. Paham nggak? Ini benar nggak? Maksud saya, kamu setuju nggak dengan ini? Kalau kalian setuju itu, maksud saya jangan hanya kalian ucapkan. Ucapan itu akan menjadi sia-sia. Pancasila itu akan menjadi sia-sia. Firman-firman Allah itu akan menjadi sia-sia ketika tidak kamu implementasikan sebagai perbuatan. Ketika kamu mengatakan setuju, berarti mulai hari ini kita tidak akan menggunakan pakaian-pakaian yang bermerek. Pakaian-pakaian yang hakikatnya itu tidak harus ada mereknya. Kamu akan makan citato yang telah diproduksi oleh kakakmu itu. Ketika kakakmu itu menanam kentang, kemudian kentang itu dikupas, kemudian akan diiris-iris, kemudian dikasih garam, kemudian digoreng, itu kan citato. Benar nggak? Jadi kita ini saat ini ketika kita itu hanya akan menggunakan produk-produk dalam negeri kita atau produk-produk yang diciptakan oleh bapak ibu kita atau petani dari Indonesia itu, kita ini akan menjadi sosok seorang masyarakat atau manusia yang alternatif gitu loh. Manusia pilihan gitu loh. Ini kan makna dari keberpihakan kita kepada Indonesia. Makna keberpihakan kita itu kepada Pancasila itu dari situ gitu loh. Ketika kamu itu ragu dan mengatakan bahwa tapi kan orang-orang itu banyak sekali yang masih beli-beli produk-produk dari produsen-produsen itu. Ketika mereka ingin mengkonsumsi sambal itu atau merasakan pedas itu, mereka harus membeli saus sambal ABC atau Indofood itu. Tetapi kamu melupakan hakikatnya Lombok itu. Itu tidak ada masalah. Ini kan makna dari keberpihakan begitu loh. Jadi ketika Ibrahim itu dibakar itu kan, ini kan secara cerita atau historis itu ada seekor semut itu yang membawa air kemudian dilemparkan kepada tumpukan kayu-kayu itu kan, akhirnya dihina oleh teman-temannya itu kan. Kamu itu ngapain? Air segitu tidak akan memadamkan apinya. Tetapi semut itu mengatakan bahwa masalah padam atau tidak padamnya api itu tidak menjadi sebuah
masalah bagi saya. Yang menjadi masalah bagi saya itu Allah tahu saya sedang berpihak kepada kebenaran. Saya sedang berpihak kepada Ibrahim begitu loh. Ini kan ketika kita tuh berpihak kepada Pancasila, itu kita harus mengimplementasikan gitu loh. Harus mewujudkan Pancasila itu sebagai pakaianmu, harus mewujudkan Pancasila itu sebagai makananmu, harus mewujudkan Pancasila itu sebagai papanmu, rumahmu gitu loh. Ngerti nggak? Kamu mengatakan setuju, kamu berpihak kepada Pancasila, tapi kamu masih membeli produk-produk dari produsen-produsen itu, kaum-kaum kapitalis itu. Itu kamu belum berpancasila secara hakikat. Kamu hafal Pancasila, tetapi kamu tidak melaksanakan Pancasila sebagai implementasi. Kamu mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, tetapi kamu tidak mengimplementasikan wujud dari Al-Hakumi Rabbika itu tadi. Paham nggak maksud saya? Ini ketika kita diskusi semacam ini kan pasti siapa yang sakit hati begitu? Siapa yang merasa tidak nyaman atas diskusi-diskusi kita? Ada nggak kelompok-kelompok atau golongan-golongan ini yang merasa terganggu dengan kefahaman kita yang tinggi terhadap arti kata Pancasila ini? Siapa yang merasa terganggu ketika mendengar kita itu menyampaikan ini? Produsen-produsen, betul. Produsen-produsen, pemilik-pemilik pabrik ABC, Indofood, kemudian Adidas, kemudian Calvin Klein, Nike, itu akan gusar mereka. Apa yang akan mereka lakukan terhadap kita? Mereka akan lebih duluan untuk melaporkan kita ke Jokowi atau Pak Jokowi untuk mengadakan fitnah terhadap kita, sehingga presiden itu akhirnya akan memerintahkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menghakimi kita. Kita pasti akan difitnah sebagai orang-orang yang akan membelokkan akidah mereka sebagai Pancasila itu. Kita akan difitnah untuk itu kok. Ketika kita itu selalu berdakwah atau berkhutbah mengenai hakikat kembali kepada tanah kita sendiri sebagai tanahnya Indonesia ini. Ini kan kita tuh sebenarnya lebih Pancasila daripada mereka begitu loh. Paham nggak? Ini kan banyaknya sekali pendahulu-pendahulu kita itu yang rela berkorban untuk mati sebagai martir itu ketika mereka itu hilang sekarang. Wiji Tukul, Marsinah, siapa lagi? Banyak sekali kan? Munir. Ini kan mereka itu kan hakikatnya adalah martir-martir yang kita itu harus meneruskan perjuangan mereka itu dengan berani gitu loh. Dengan kefahaman yang tinggi itu kita akan menyadarkan warga negara Indonesia. Dengan lemah lembut, dengan kefahaman yang tinggi, dengan cara musyawarah dan diskusi, kita akan menasihati pemimpin, begitu loh. Bukan menggulingkan pemimpin, itu salah. Apa yang bisa kita lakukan adalah menasihati pemimpin secara lemah lembut dan sopan santun. Ini insya Allah Indonesia itu akan kembali menjadi negara yang mandiri dan kuat. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan ketika kalian ini mau nggak ikut kami berjuang untuk ini. Ngerti nggak? Ada pertanyaan atau diskusi yang harus disampaikan apa enggak? Cukup? Oke, kalau cukup saya pamit. كل لحظة وكل ثانية كل تعبي هون عليا كل صبري مر بيا هي دي الفرصة هي أكتر من مجد وأكتر وأنا عندي أمل وبقدر هي دي الفرصة هي كل ده من تعب ايديا الوقت ده